Oke, kalau begitu, selamat malam semuanya. Terima kasih banyak sudah menyempatkan untuk hadir di kuliah tamu kita di minggu ke-7 ya. Kemarin-kemarin juga udah sering bertemu nih dengan praktisi, dengan pendiri dari startup dan masih banyak lagi. Nah, hari ini kita akan sedikit beda nih karena temanya juga menarik ya. Kemarin kita sempat tentang pertanian, lalu juga tentang data desa presisi ya. Kalau sekarang kita akan masuk dalam tema pengalaman membangun ekosistem digital untuk literasi keluarga dan juga pemuda. Tanpa berlama-lama lagi, kita juga bisa undang nih moderator kita sekaligus dosen kita tercinta, yaitu Ibu Vera. Halo Ibu Vera, apa suara Yesa terdengar Ibu? Ibu Vera? Ya. Ya, halo Yesa. tuh. Halo Ibu, selamat malam Ibu. Halo, selamat malam semua. Baik, karena sudah ada Ibu Vera juga dan nanti akan diperkenalkan siapa narasumber kita pada malam hari ini terkait dengan membangun ekosistem digital untuk literasi keluarga dan juga pemuda. Langsung saja waktu dan tempat kami persilahkan kepada Ibu Vera. Silakan Ibu. Terima kasih. Ya. Oke, ya terima kasih Kak Yesa. Suara saya terdengar teman-teman? Teman-teman mahasiswa? Terdengar Ibu. Terdengar ya. Baik. Di sini sudah hadir 79 mahasiswa, 79 user ya, termasuk saya dan Kak Yesa, berarti sambil menunggu ya di sini. Baik, kita segera mulai saja karena tamu yang terhormat sudah hadir nih. Baik, di sini kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam Bapak Ibu. Oke, malam ini kita berjumpa dalam kelas kuliah dosen tamu mata kuliah Sosio Ekosistem Digital yang akan tidak terlupakan. Kenapa ya tidak terlupakan? Karena di tengah-tengah kita sudah hadir yang terhormat Ibu Heni Irniawan selaku co-founder dan CFMO FAMI. Terima kasih atas kesediaannya Ibu Heni yang sudah berkenan untuk berbagi ilmu dengan mahasiswa kami di Departemen SKPM. Kami yakin materi dari Ibu akan menginspirasi kami semua dalam sharing session pengalaman membangun ekosistem digital untuk literasi keluarga dan pemuda. Sehat Ibu kabarnya? Sehat, Alhamdulillah Ibu. Suara saya ya Bu? Terdengar Ibu, terdengar. Ibu atau Mbak ini saya panggilnya? Ibu Bu, sudah punya anak. Sudah anak ya, malam-malam lagi ya. Waduh. Oke, semoga tidak ada jadwal konsultasi online ya Bu. Insya Allah tidak ada Bu, sudah dikosongkan kemarin sama Pak Yesa ya Mbak. Ya, terima kasih ini Ibu. Ya. Suatu kebanggaan bagi kami Ibu, kedatangan narasumber yang memiliki kepakaran dan pengalaman yang sangat mumpuni, yang harapannya nanti bisa menceritakan mengenai pendirian FAMI Ibu, yang kita lihat sebagai family education platform nih, yang menyediakan online learning classes. Kalau ini ya Bu, academic consultation, interactive books with more than 2,000 audience. Kami menganggap ada suara azan mungkin sedikit terdengar. Ya, kami anggap capaian Ibu ini begitu luar biasa Ibu, di tengah meningkatnya penggunaan teknologi digital berbasis internet, Ibu, untuk memenuhi banyak kebutuhan keluarga di Indonesia. Kami berharap, Ibu, dari perkuliahan tamu ini bisa menginspirasi bagi kami, teman-teman mahasiswa, dosen, agar memiliki kepedulian dan orientasi membangun kapasitas keluarga ke depannya supaya lebih baik melalui ekosistem digital. Saya bacakan sekelumit CV dari Ibu Heni. Kak Yesa boleh dibantu share ya Kak Yesa ya. Nah, baik. Di sini Ibu Heni, wah banyak Bu ininya dan berbahasa Inggris, saya takut menerjemahkannya. Ibu cantik sekali dalam desain ini. Nah, di sini Ibu Heni ada pakarnya luar biasa ya, dari pengalaman karirnya sampai dari bagaimana dari sejak lulus ya Bu ya, dari 2004 itu lulusan dari Fakultas Ekonomi Universitas 11 Maret tahun 2004, akuntansi Bu ya.
Setelah itu kepakaran Ibu terasah dengan banyak memiliki pengalaman dan rekam jejak. Teman-teman bisa baca di sini, luar biasa, banyak Prancis gitu Bu ya. Banyak memiliki pengalaman dan rekam jejak yang mendunia sejak 2004 sebagai Financial Planning and Strategic Performance, Charter Accounting, ini luar biasa, prestigious, Certification in Audit Committee Practices, Qualified Risk Management Professional. Di sini Ibu Heni merupakan sosok yang memiliki pengalaman mendalam tentang akuntansi, bayangkan, akuntansi keuangan, anggaran, audit, baik internal dan eksternal, cost controlling, stock taking, and managing strategic performance principle, dan lebih dari 10 tahun. Saya membayangkan capaian luar biasa Ibu. Di sini dan terkait dengan ekosistem digital, Ibu, di sini ada 2 unit bisnis Ibu yang dijalankan berbasis digital, yang terlihat adalah Family di tahun 2020 dan Bourbon di tahun 2018. Di sebelah sini. Menarik sekali ketika melihat Fami gitu ya. Saya yakin sih akan menginspirasi juga teman-teman mahasiswa. Mata kuliahnya ini sosio ekosistem digital, Ibu. Mahasiswa tingkat 2 ya teman-teman ya. Baik. Untuk mempersingkat waktu, karena pada ingin dapat ilmu dari Ibu gitu ya. Di sini kami persilakan Ibu untuk mempersiapkan presentasinya, Ibu. Sebelumnya di sini mungkin saya ingin menyapa ada beberapa dosen. Ada Pak Lukman tadi Bu, selaku koordinator praktikum, Bapak Lukman Hakim, kalau tidak salah. Halo Pak Lukman. Halo, Assalamualaikum. Bu Vera, mohon maaf. Ya. Lagi di lapang ya. Aduh, saya mengikuti Bu ya. Ya, baik. Terima kasih Pak. Bu Heni sudah aman di sini. Oh ya, alhamdulillah. Salam kenal Bu Heni. Mohon sharing-sharingnya Bu bagi kami semua ya. Terima kasih Pak Lukman. Stay safe di manapun berada di lapangnya. Lalu ada Bu Eno, apakah sudah hadir? Katanya Bu Eno akan hadir. Belum. Mungkin akan menyusul Ibu di sini. Saya boleh dipanggil Vera Ibu, mewakili mahasiswa di sini, dosen praktikum mereka. Baik, tanpa berpanjang-panjang lagi, kami mempersilakan kepada Ibu Heni untuk memaparkan materinya. Boleh sampai jam 8 kurang, boleh Ibu? Enggak. Nanti disusul setelah itu sesi tanya jawab dari mahasiswa maupun dosen jika ada di sini yang hadir untuk memberikan masukan maupun pertanyaan. Untuk Ibu Heni Irniawan, kami persilakan pada Ibu. Baik, terima kasih Bu Vera. Ya. Terima kasih tadi ya Mbak Yesa, dan terima kasih Pak Lukman serta teman-teman mahasiswa tingkat 2 ya IPB di mata kuliah sosio digital ya Pak ya. Sosio ekosistem digital. Ya. Nah, selamat bergabung semuanya. Nah, sebelum kita mulai, ini kita perlu sepakati rule dulu ya, supaya sharing yang akan kita lakukan pada malam hari ini bermanfaat dan juga bisa optimal. Nah, yang rule pertama, diinikan dulu ya, apakah suara saya jelas ya? Semuanya jelas. Apa ada double voice enggak? Belum. Jelas Ibu. Jelas Ibu. Terima kasih. Rule yang kedua, mohon untuk semua mahasiswa mengaktifkan videonya. Ya, sebelum diaktifkan videonya atau jika tidak bisa mengaktifkan videonya tapi ada alasan yang oke gitu ya, itu boleh. Saya belum akan memulai sharing. Silakan nih teman-teman. Ayo teman-teman mahasiswa, karena kan kita insya Allah ya kita akan sharing bersama, mudah-mudahan bermanfaat dan juga memberikan inspirasi, dan juga mudah-mudahan ini teman-teman semua sesudah mengikuti sharing pada malam hari ini langsung membuat startup semua ya. Ya, ayo semangat, menunjukkan semangat ya Bu. Ada Tia, ada Syafira, Namira. Saya cek dulu ya, masih belum. Ya, silahkan diaktifkan kameranya. Yang ya sambil menunggu mengaktifkan kamera, tolong disiapkan pensil dan kertas. Pensil dan kertas. Oke.
Saya juga menyiapkan kertas. Tunggu sebentar lagi. Ayo. Tidak akan dimulai ya Bu ya? Iya, nah mahasiswa ini perlu di ini ya, teman-teman semua perlu di push. Push ya. Ayo. Ini mahasiswa kami mungkin ada yang di waktu Indonesia Tengah Bu, jadi memang rawan ini jamnya. Oh iya, kemudian juga ya. Iya. Mohon yang tidak bisa mengaktifkan kameranya boleh isi komen di chat dulu supaya saya tahu bahwa memang tidak bisa ya. Oke, terima kasih semuanya. Nah, sudah aktif ya, udah siap ya. Persiapkan pen dan kertasnya untuk kita gunakan beberapa saat lagi. Kertas dan pulpen sudah Bu? Ya. 2 orang. Oh, ini masih ada yang belum. Silahkan. Oke. Hujan. Ya, yang izin off boleh komen ya. Oke. Sekarang saya share screen. Sebentar. Siap ya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih untuk IPB University, demikian juga Ibu Vera, Ibu Lukman, Ibu Inu, Mbak Yesa, dan juga segenap panitia hingga mata kuliah pada malam hari ini bisa terlaksana dengan baik. Nah, insya Allah pada malam hari ini saya, Henny Irniawan, akan sharing tentang startup journey. Don't start a business, but solve the problem. Gitu ya. Kita akan lihat dari sisi bisnisnya dulu, baru nanti how to build the community. Oke. Nah, tadi mungkin sudah disampaikan sama Ibu Vera ya siapa saya, cuman saya mau highlight aja gitu. Jadi yang saya adalah founder dari Smart Mom Community. Jadi sudah Smart Mom Community ini dibangun pada tahun 2014. Insya Allah memang untuk mengumpulkan ibu-ibu di seluruh dunia, terutama tentunya di Indonesia, untuk bisa sharing with their ini ya, preach their love and patience to the society. Gitu. Saat saya masih di Dubai. Kemudian, alhamdulillah saya bergabung di FAMI sebagai co-founder dan CFMO. Kemudian saat ini saya masih pegang audit committee di PT Taspen Persero. Saya juga certified coach, ada beberapa buku juga yang saya terbitkan. Kemudian lebih dari 10 tahun saya berkarir internasional di finance, management controller, dan juga compliance. Dan 7 tahun lebih tinggal di luar negeri, yaitu di Dubai khususnya, United Arab Emirates, di Middle East. Nah, sekarang kita mulai ya. Udah siap ya? Business idea, ide bisnis itu mulainya dari mana? Coba, ada yang ingin menyampaikan? Nanti, oh ya, rule yang keempat tadi saya kelupaan. Nanti kalau misalnya ada yang ingin menyampaikan atau ingin berpendapat, nanti boleh raise hand ya. Nah, business idea itu mulai dari mana? Nah, untuk tahu dari mana nih, sekarang kita mulai praktek nih. Oke ya, semuanya udah siap dengan pulpen dan juga dengan kertasnya, siap? Nah, ini nanti saya akan meminta 1-2 orang untuk present hasilnya seperti apa. Oke ya, kita praktek ya. Yang pertama, tolong dibuat 2 garis horizontal. Silahkan. Sudah semuanya? Sekarang lanjutkan dengan membuat 1 garis. Nah, sesudah selesai, tolong buat 1 segitiga kecil. Kemudian tolong buat lagi 1 lingkaran kecil. Buat lagi 1 garis horizontal. Sudah?
buat lagi satu lingkaran kecil. Next, buat satu lingkaran besar. Kemudian buat lagi satu garis vertikal. Sudah selesai? Oke. Saya butuh 2 volunteer yang menunjukkan hasilnya seperti apa. Saya mau capture dulu. Ya. Silahkan raise your hand. Kalau tidak ada yang raising hand, saya pick ya. Ini mahasiswa sekarang harus di-push. Ayo. Saya kasih waktu 3, 2, 1. Tidak ada? Oke. Sekarang saya pick ya. Ruhaina. Ini ada, Masya Allah. Oke, jadi ada Mbak Anissa dan ada Mbak Ruhaina. Mbak Yesa, saya boleh minta tolong dibantu untuk di-pin ya. Beliau, saya ingin lihat hasil gambarnya. Yesa? Iya, baik Ibu. Sip. Oke. Dibantu oleh Andini Regi. Baik. Boleh Andin? Andin. Oke, ini dari Mbak. Sebentar. Boleh dipin ya, jadi saya bisa lihat. Oke, ini dari Mbak Zulfaini. Ruhaina Zulfiani. Zulfiani, Masya Allah. Mohon maaf. Oke. Satu lagi tadi. Wah. Anissa. Sebentar. Keduanya sudah di spotlight, Ibu. Udah spotlight ya. Dan Anissa Aul. Kami bisa melihat. Kami bisa melihat. Cuma posisinya ya. apa-apa. Oke. Nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, oke. Saya akan screen. Oke. Ini sepertinya agak-agak sehati ya. Lingkaran, garis. Nah. Oke. Terima kasih, Mbak. Kita kembali ke Ruhaina Anissa. Presentasi. Nah. Sebentar. Nah, kira-kira jadinya tadi kita sudah capture ya punyanya Mbak Ruhaina dan juga Mbak Anissa, boleh di-unpin Mbak Yesa. Nah, kita lihat nih. Nah, kurang lebih itu kalau misalnya tadi kan ini Mbak Zulfiani ya, kemudian Mbak siapa, maaf tadi satunya saya kelupaan deh. Anissa, Ibu. Mbak Anissa, ya Mbak Anissa. Mbak Anissa sama Mbak Zulfiani ya. Kira-kira hasilnya begini nih. Tapi ketika misalnya saya yang menggambar gitu ya, saya akan jadi seperti ini. Dari yang saya sampaikan tadi ada bulatan besar, ada lingkaran kecil. Kira-kira mengapa? Kenapa ini hasilnya bisa berbeda? Ada yang mau sharing? Boleh raise hand? Oke, masih malu-malu ya Bu, nggak apa-apa kita lanjutkan. Oh boleh, Mas Muhammad nih, silahkan Mas. Nabil, silakan Nabil. Ya Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya ya Bu ya, kenapa ini dia bisa berbeda atau bagaimana hasilnya ini bisa berbeda itu tergantung pertama perintahnya. Karena kan setiap orang itu mengerti perintah itu atau di transisi perintah di dalam otak mereka itu berbeda. Terus kedua, pengalaman mereka ataupun sudut pandang dalam pola pikir mereka gitu Bu. Jadi mungkin ini bisa jadi mereka sama tuh ada ya kemungkinan gitu. Tapi basicnya itu semua dari pemahaman instruksi sama pengalaman tadi. Mungkin menurut saya itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Nabil. Ada satu lagi, silahkan. Oke, jadi terima kasih ya Mas Nabil. Dari Mas Nabil tadi yang di underline adalah perintah dan juga pengalaman, gitu ya. Namun
ketika kita jadikan satu dengan sebuah bisnis ide, gitu ya, apa sih? Jadi kita harus mulai dari mana membuat semua ide itu. Kayak tadi ya, itu boleh juga dari perintahnya, karena kan memang kita lihat dari communication ya, saya langsung memberitahu tolong dibuat ini, tanpa ada rule apapun, dan yang diminta pun tidak ada yang nanya gitu. Ini buat apa ya Bu? Kenapa harus buat ini? Nggak ada. Jadi memang tidak ada apa di situ. Tidak ada tujuan gitu ya. Tidak ada tujuan ini tadi ngapain. Kemudian pengalaman dan sudut pandang. Mungkin kalau yang sudah pernah memiliki pengalaman tahu oh exercise itu sebelumnya, langsung aja dia gambar tuh. Ah ini mah Bu, ini udah pernah saya ikut gitu ya dari pengalaman. Nah, sebenarnya bisnis ide itu dari mana? Ini kita perlu pahami bahwa bisnis ide itu bukan datang dari what, apa sih bisnisnya gitu ya. Bukan dari apa, kenapa, tapi ya why, kenapa kita memiliki bisnis ide itu. Jadi suatu bisnis itu bisa, nanti kita lihat ya ke bawah, akar bisa itu mengakar ke kita dan juga bisa going concern. Itu yang perlu kita underline adalah the strong why. Why kita build that business idea, gitu ya. Nah, ini sama juga. Kenapa sih ada FAMI? Gitu. Kenapa kita build FAMI? Jadi FAMI awalnya adalah sekarang ini kita sudah underline ya. FAMI adalah Education Platform for Family atau platform edukasi keluarga. Apa tujuan yang ingin kita capai? Untuk meningkatkan kualitas keluarga yang impactful dan juga accessible gitu ya. Jadi ketika orang ingin belajar meningkatkan kualitas keluarganya, itu harus yang kita tidak ingin membuat sebuah aplikasi yang hanya diakses kemudian udah selesai, namun kita ingin membuat impact. Ada nggak sih perbedaan antara sebelum mereka ikut dan juga sesudah mereka ikut, dan juga bisa diakses dengan mudah. Nah, nanti kita lihat journey-nya ya, kenapa sekarang we will go through kenapa bisnis idea itu harus dimulai dari strong why. Gitu ya. Kenapa bukan apa sih tujuannya, kemudian apa sih ini, tapi lihat dari strong why we would like to build that business. Gitu. Sekarang kita akan ngambil contoh study case dari saya dulu ya. Nanti teman-teman terutama dari komunikasi ya, kan ini mata kuliahnya lumayan asik ya Bu ya. Nanti bisa di-review bagaimana communication skill-nya dan juga analytical thinking-nya. Nah, sebagai founder dari Smart Mom Community, gitu ya. Sekarang saya akan jelaskan strong why I join FAMI dan build FAMI together with our core team gitu ya. Jadi yang pertama ketika saya membangun community, dari awal sudah diinikan ya. Jadi I want everybody to join my community untuk apa? To spread their love, passions, inspirations, positivity, and creativity dengan stirring spirit to care. Jadi untuk mengumpulkan moms dalam community ini ternyata juga tidak mudah untuk membangun community itu ya. Jadi membangun community kita harus memiliki orang yang memiliki visi dan misi yang sama, dan lagi ketika kita mendapatkan anggota dari community tersebut tidak memiliki strong why yang oke, gitu ya, misalnya cuman kenapa, akhirnya it won't last longer, dan juga untuk membuat community itu long lasting juga not easy ya, karena kita harus bagaimana mengaktifasinya, kemudian how to build, dan bagaimana kayak tadi ya, kita memfasilitasinya dengan apa. Nah, akhirnya dari membangun community ini, dari journey dari situ semakin ini nih saya, aduh, okay, community yes, but I still feel that there is something missing. Gitu. Jadi kalau memang di dalam membangun community ya, itu if it takes a village to raise a child, gitu, kalau misalnya diperlukan nih seorang sekampung untuk membesarkan seorang anak, it takes a village to support the child's parent, gitu ya. Kalau untuk anaknya aja kita butuh satu kampung untuk membantu raise them, apalagi orang tuanya. Jadi the parents also need support. Nah, di sini di dalam saya saat membangun community ini ternyata apa pelajaran yang saya ambil di sini? Strong why-nya oke, membangun community, tapi akhirnya it's not enough because we have to collaborate, gitu. Nah, kemudian next step setelah saya, ini untuk ini ya, kita akan lihat validasi ide itu begitu perjalanannya panjang karena untuk mendapatkan strong why dan juga long lasting business. Yang kedua,
I built also publisher company gitu ya. Dari akhirnya tadi ketika membangun community, saya belajar lagi, oke, seperti ini. Akhirnya kita kan review dulu nih. Saya ingin validate the community. Nah, akhirnya karena strong why saya not really mengakar gitu ya. Akhirnya saya melihat apa sih yang diperlukan ibu-ibu ini, ternyata karena kebetulan yang join itu sebagian most of them writer gitu ya, banyak penulis, kemudian banyak ilustrator. Akhirnya community ini berubah menjadi publisher company, tapi yang meskipun still halfly not fully not non-profit, tapi partial gitu ya. Akhirnya, nah terbentuk juga hasilnya ada gitu. Jadi ada beberapa buku yang sudah dirilis dan juga saat ini bisa diakses juga di Gramedia. Juga sudah ada yang dual language, ada Inggris sama Indonesia, dan juga sudah rilis di Kindle untuk international store gitu. Nah, jadi di sini hanya bisa fulfill part of it gitu. Yaitu apa? Untuk empowering tadi ya, untuk memfasilitasi keperluan dari komunitas itu. Akhirnya I need to rethink again. Well, it is not it's not it gitu ya. Kita masih I still need more to explore. What's next? Akhirnya oke. Untuk memvalidasi bisnis ide, saya passion saya itu adalah membuat desain baju gitu ya. Akhirnya oke, it's time for me to build fashion line gitu. Jadi dari komunitas, kemudian tadi saya buat publisher company, kemudian akhirnya build fashion line. Dan ini semua saya lakukan mulai dari tahun 2014 ya, staging, leveling, saat saya masih tinggal di Dubai gitu ya. Karena dalam pikiran saya I can do anything from anywhere. Itu yang membuat I would like to think there is limitless. Nah, setelah build fashion line, dan ini pun juga ketika membuat bisnis ini tidak sekedar membuat yang enggak, yang istilahnya tuh nggak ada planning, nggak ada ini ya, semuanya planning. Bagaimana saya harus buat logonya, saya bikin e-commerce-nya, kemudian saya thinking juga how untuk iklannya, gitu ya. Kemudian untuk iklan produk-produknya, apa produk ini menjawab market atau enggak. And then I also create the e-commerce. Nah, ini kita akan coba play dulu ya. Ini salah satu contoh misalnya we really already thinking sampai ke sana gitu. Suaranya nggak masuk ya, Mbak? Masuk, Bu. Oh, masuk. Masuk. Nah, ini salah satu untuk iklan untuk produk tersebut. Kemudian saya bikin juga untuk websitenya atau e-commerce-nya. Maksudnya videonya ini suaranya ada ya, masuk ya? Tidak, Ibu, videonya. Tidak masuk, Ibu. Oh, Tidak videonya tidak masuk. Sebentar. Saya cek di sharing screen-nya. Audio. Iya, tadi saya udah Klik ya padahal ya. cek padahal ya. Oh, ini. Oke. Ulang ya. Zalira. Nah, biar anyway, jadi maksudnya ini untuk menunjukkan bahwa when I build the fashion line itu enggak yang ngajak langsung atau ini ya, tapi perlu perencanaan yang ini, yang matang juga. Saya coba validasi, saya juga coba cek, tapi what's the result gitu ya. Akhirnya I feel that ketika usaha ini berjalan, it's only to fulfill my passions gitu. Yaitu tadi masih sama ya, empowering. Di sini saya masih bisa membantu orang yang menjahit bisa membuat bajunya, kemudian saya suka membuat desain akhirnya bisa terrealisasi, but the business is not running gitu ya. Karena ketika passion kita yang ingin kita lakukan itu sudah tercapai, it's done gitu. Jadi akhirnya I need to mengakui bahwa okay, it's not it gitu ya. Akhirnya I don't continue. Nah, next one apalagi? Kemudian secara professional life
profesional karir, alhamdulillah ya, mendapatkan kesempatan untuk bekerja di luar negeri dan juga dengan expatriate life, yaitu adalah suatu pencapaian buat diri saya. Terlebih suami mengizinkan gitu ya, itu oke, that is udah tick, akhirnya oh yang itu tercapai. Kemudian lagi the next one yang I want to achieve adalah work from anywhere. Nah, saya sebenarnya pindah ke Indonesia baru aja ya, Bu Vera, baru di tahun 2019 ketika saya mau melahirkan anak saya yang ketiga. Gitu. Nah, itu keputusan yang sangat besar sekali ya, karena sebenarnya setelah saya di Dubai itu ada beberapa yang misal saya masih bisa pindah lagi ke negara lain. But I feel empty gitu ya. Saya sudah mencoba membuat komunitas. Alhamdulillah sampai sekarang komunitasnya berjalan. Kemudian membuat publisher company, tapi akhirnya nggak termanage dengan baik. Membuat fashion line itu juga it's only fulfill my passion. Abis itu enggak gitu ya. Professional karir alhamdulillah udah achieve. It's time to come back gitu untuk karena I feel empty. Yang waktu saya kebanyakan untuk improve istilahnya proving life gitu ya, tapi secara waktu untuk keluarga itu jadi berkurang gitu. Dan saya ingin kenapa langsung berpikir oke, I have to be able to work from anywhere, memiliki bisnis yang juga bersama dekat dengan keluarga dan meningkatkan kualitas keluarga saya. Jadi the strong why-nya mulai build gitu. Yang pertama adalah how to facilitate that gitu. Yang pertama adalah to achieve family quality. Yang kedua, to create opportunity untuk semua stakeholder, bagaimana saya membuat bisnis, dan itu menghasilkan buat saya, tapi juga bisa menghasilkan buat orang-orang yang stakeholder di dalam bisnis itu ya, baik misalnya nanti kalau dalam hal FAMI, nanti saya jelaskan ada narasumbernya, kemudian ada audiensnya, semua bisa menghasilkan juga, kemudian fulfill my journey to self-love, jadi untuk conclude ya, jadi bisa learn, bisa earn, dan tetap bisa share. Nah, itulah akhirnya kenapa, yes, insya Allah jawabannya adalah FAMI. Gitu. Jadi strong why-nya itu very long gitu ya perjalanannya. Nah, sekarang kita itu tadi menjelaskan sekilas kenapa saya join di FAMI dan juga akhirnya one of my activity currently gitu full time untuk juga membantu FAMI untuk tumbuh bersama. Ya. Jadi mengapa ada FAMI? Why? What is the strong why? Gitu ya. Jadi ketika kita mau build community tadi ya, komunitas ekosistem yang bagus, kita harus tahu dulu strong why-nya. Yang pertama, setiap keluarga itu kan seringkali kebingungan menghadapi berbagai urusan di dalam keluarga dan juga rumah tangganya, mulai dari pernikahan, gitu, pengasuhan, keuangan, kesehatan, tumbuh kembang, dan masih banyak yang lainnya. Nah, di dalam sini itu kan kalau sekarang memang sudah ada banyak juga solusi ya, misalnya ada kelas-kelas online, ada juga kelas WhatsApp, ada kelas Telegram, kemudian ada webinar dan lain-lain. Tapi what yang ini ya, yang kenapa tidak semua keluarga bisa menjangkau dengan baik gitu. Karena apa? Karena ada keterbatasan waktu. Kayak misalnya ada kelas, ada webinar, kayak misalnya juga kita kuliah pada hari ini yang malam hari, tidak semuanya bisa mengakses live dan juga ikutan. Nah, sekarang kita ingin menjawab itu, tapi juga bisa menjawab untuk keterbatasan waktu ini. Nah, jadi misi FAMI, kita ingin meningkatkan kualitas keluarga di Indonesia melalui pembelajaran yang tadi impactful dan accessible. Di mana FAMI mempunyai cita-cita untuk menjangkau minimum 26 juta keluarga di Indonesia. Dengan demografi tentunya ada prioritas ya, pembelajaran diperuntukkan kepada terutama adalah perempuan. Nah, nanti perlu ditanyakan juga nih ya pada generasi muda ini, karena perempuan ini sekarang sudah banyak yang menikah lebih muda gitu, bahkan ada yang kuliah juga sudah menikah ya. Jadi pada usia range target ekosistem keluarga yang FAMI ingin bentuk adalah dari usia 25 sampai 30 tahun, kemudian yang sudah menikah, di mana mereka adalah mayoritas pengguna FAMI saat ini. Namun kita juga ada yang persiapan menuju pernikahan, karena kita juga ada program pranikah. Nah, jadi FAMI ini dimulai di Januari 2019 itu dengan kuliah melalui WhatsApp saja. Gitu. Jadi
Oh, udah kita posting-posting di sosial media, udah ya kuliahnya di WhatsApp. Akhirnya berjalan dari Januari 2019 hingga sekarang. Let's say ini kan di bulan April 2021 ya, tapi untuk memvalidasi bisnis yang tadi itu sampai di Desember 2020, akhirnya Fami menjadi platform seperti yang sekarang ini. Gitu. Nah, ada apa aja di Fami awalnya? Jadi Fami kita memiliki tag first time gitu ya. Ketika sudah menjadi platform, karena perjalanan kita masih panjang ya. Nanti kalau misalnya kita ada kesempatan untuk mereview perjalanan startup company gitu ya, dari mulai ini kan kita masih business idea, kemudian nanti ada validations dari bisnis itu sendiri, bisnis ide itu sendiri, baru ke product validation, setelah product validation baru market validation ya. Itu kalau misalnya ada waktu, insya Allah kapan-kapan kita bisa buka juga di situ. Nah, untuk Fami, belajar dan konsultasi yang ingin kita raih ya. Jadi belajar dan konsultasi langsung dengan para pakarnya di aplikasi dan juga di website yang ingin kita berikan tadi ya, supaya menjawab keterbatasan waktu. Jadi Fami tidak pakai ribet, tidak pakai repot. Jadi di dalamnya ada parenting, kemudian ada anak dan remaja, ada keuangan, kesehatan, pernikahan, dan masih banyak yang lainnya juga. Jadi saat sesudah kuliah yang lewat WhatsApp tadi, yang kita build next-nya, produknya adalah kelas, konsultasi, dan akademi. Di mana kelas ini seperti yang kelas-kelas online itu ya, kemudian konsultasi ini seperti misalnya Halodoc, jadi bisa langsung konsultasi dengan para ahlinya, baik melalui chat ataupun video call. Dan yang ketiga adalah akademi. Akademi ini lebih dalam lagi, tidak hanya, kalau kelas kan 1 kali sesi, kalau akademi ini kita udah, istilahnya ada levelingnya gitu ya, kemudian ada kurikulumnya untuk akademi tersebut. Jadi yang kita raih dari kelas online, konsultasi, dan juga akademi itu, pendaftaran peserta kita udah lakukan dengan otomatis, kemudian bisa diakses di mana aja, di handphone melalui aplikasi baik itu Android ataupun iOS, di laptop dan juga di komputer. Materi pembelajaran pun dapat dibuat dalam bentuk slide, audio, atau video ya, sudah bisa diakses ulang. Kemudian kemudahan akses materi tadi, kemudian ada kuesioner juga, dan juga ada jadwal diskusi di satu tempat terpusat, dan dapat diakses kapan saja, di mana saja. Nah ini, kapan saja dan di mana saja. Kemudian diskusi langsung live dengan narasumber dan juga peserta, tadi melalui chat dan juga webinar, dan ada ketika itu kelasnya atau akademinya secara chat, itu rangkuman chat udah otomatis. Jadi nggak perlu dilakukan lagi dengan manual. Kemudian ada sertifikat juga yang sudah otomatis dengan syarat para peserta ini mengisi testimoni, nanti sertifikat langsung keluar ya. Kemudian juga ada laporan penyelenggaraan kelas. Nah, perjalanan Fami itu seperti apa akhirnya? Sesudah tadi WA ya, kuliah melalui WA, kemudian kita memvalidasi, kita bikin platform sesuai dengan ini, nah ternyata masih ada nih. Ketika ini kan yang namanya product development itu jalan terus ya, nggak bisa kita create produk sekali, kemudian itu udah selesai, and there is no istilahnya improvement. Jadi kita bisa belajar banyak ya dari teman-teman yang lain, seperti contohnya adalah ponsel gitu ya. Salah satunya adalah Nokia, gimana Nokia itu sangat boomingnya ya, terutama di kalangan seumuran saya nih, waktu itu Nokia itu, aduh, kalau yang punya HP Nokia itu kayaknya yes banget gitu. Sekarang bisa seperti sekarang ini gitu ya. Nah, learning apa? Kita harus tetap berinovasi gitu ya. A non-satisfied customer itu will be a hero of your product. Kenapa? Kita kasih contoh yang ini ya. Ada yang enggak ini nih, ada yang agak yang tidak merasa puas. Setiap kali saya tulis di baris ketiga hilang terus gitu ya. Akhirnya nih, kalau nanti sedang senggang, boleh saya kirimkan kira-kira pas momen apa ketika jawaban hilang itu. Jadi kita harus tahu nih ada masalahnya apa. Sampai akhirnya bener-bener nih mbaknya ini kesel banget gitu ya, ngeselin banget. Udah panjang-panjang nulis terus hilang, ini di ininya ya. Jadi solusinya bagaimana? Nah, berawal dari masalah-masalah yang kita kumpulkan, akhirnya we try to find a solution. Gitu. Kemudian yang next-nya, kalau misalnya
satisfied customer, kalau tadi yang nggak satisfied gitu ya, itu mungkin dengan pembelajaran tadi kita akan bisa menemukan produk yang jauh lebih sempurna. Tapi kalau yang satisfied customer, what will happen? It will be a hero of your product. Gitu. Kayak misalnya ini nih, oh ya dia udah senang banget, Masya Allah ini ya sudah bagus, dan juga kebetulan, nah ini dengan senang hati membantu dan juga merekomendasikan ke sekolah yang lain gitu ya. Nah, akhirnya apa? Nah, in the end, insya Allah saya bantuin ya untuk rekomendasiin ke teman-teman di sekolah lain ya. Ketika dia bahagia, it will be a hero without we doing anything. They will do directly the marketing themselves by word of mouth. Gitu. Akhirnya, what we can gain, produk kita menjadi produk yang strong, ya, naiknya langsung cepat gitu. Nah, ini dokumentasi dari beberapa aktivitas yang FAMI lakukan, ya, baik dari kelas online, akademi juga di FAMI untuk anak, untuk remaja, dan juga orang tua. Nah, ini beberapa portofolio FAMI dari tahun sejak Agustus ya, karena sebenarnya dari Januari tadi kan masih melalui WA ya, kemudian dari Agustus 2019 kita mulai ada platform kita, jadi sudah kerjasama dengan Telkomsel, Wardah, dan juga berbagai komunitas lainnya. Karena semakin kita itu segmented dengan produk kita, nanti kita lihat ya, audience dan juga stakeholder, baik itu yang klien ataupun klien kita ataupun customer kita gitu ya, vendor kita, jadi lebih mau bekerja sama dengan kita gitu ya, karena memiliki visi, misi, dan strong why yang sama. Nah, ini juga alhamdulillah di tahun 2020 kami mengachieve ini ya, Indigo, dari Indigo Creative Nations, programnya inkubasi Telkomsel, menjadi Telkom, maaf, jadi startup Rookie of the Year di tahun 2020. Ya, yang saat itu kita sudah memiliki lebih dari 150 mitra yang bergabung untuk mengedukasi keluarga bersama FAMI, dan juga menghadirkan lebih dari 300 kelas kepada lebih dari 20.000 orang tua yang belajar dan berkonsultasi di dalam FAMI. Alhamdulillah. Nah, akhirnya FAMI terus nih melakukan improvement dan validasi gitu ya. Nah, validasi ini di apa yang mendriven? Ini buat teman-temannya sebelum membangun ekosistem atau juga untuk memvalidasi ide bisnisnya, itu adalah didriven dari apa? Users dan data. Jadi don't do anything dengan hanya guess gitu ya, dengan hanya guess, dengan feeling menurut saya, tapi there is no user experience atau riset, dan juga tidak ada data yang pasti. Nah, terus di tahun 2021 ini what FAMI will do gitu ya, untuk bisa meningkatkan lagi jangkauan edukasi dan membangun ekosistem untuk keluarga dan juga pemuda, pemudi, dan anak yang menjadi keluarga-keluarga yang pembelajar. Dan tentunya satu, tidak menjawab untuk keterbatasan waktu, dan juga ini ya bisa dilakukan di mana aja, dan insya Allah learn, earn, and share from anywhere, dan di kapan aja. Nah, akhirnya we find a new dengan tadi ya proses driven dari users dan data, what we want to do. Akhirnya kita menemukan tag itu juga tidak mudah ya. Akhirnya bingung menghadapi berbagai urusan keluarga. Nah, we found a tag, cek FAMI aja. Di dalam FAMI ini kayak tadi ya, waktunya itu fleksibel, kemudian bagaimana materi itu sudah terstruktur, mudah untuk dipahami, topik sesuai dengan kebutuhan, karena kalau tidak dibutuhkan juga nggak ada yang ambil juga ya, kemudian bisa langsung untuk dipraktekkan. Nah, jadi kita mulai riset. Setelah dari produk yang ini ya, kita ada tim kurikulum yang bisa menjawab, dan juga tim teknologi dan juga tim core inti yang fokus untuk bisa mengembangkan suatu produk yang bisa menjawab semua tantangan ini ya. Dan juga bagaimana kita bisa mewujudkan visi tadi impactful dan juga accessible. Accessible itu dapat diakses dengan jauh lebih mudah di mana aja. Nah, akhirnya inovasi terbaru di FAMI, we build FAMI Original Series. Ya, mungkin teman-teman sudah sering mendengar
yang saat ini nih, siapa nih yang sering sudah berlangganan Netflix gitu ya. Tapi memang di entertainment ya. Jadi pertama kali Netflix rame, kemudian ada Disney Hotstar nih ya, Disney Hotstar ini yang untuk entertainment. Tapi di dalam keluarga we haven't see it gitu. Tadinya kita berpikir juga, oke, should we play video atau kita ke audio ya? Gitu. Akhirnya kita juga harus riset ya. Dan kebanyakan orang yang ingin belajar, they want belajar itu asik gitu, jadi nggak harus duduk melihat. Nah, akhirnya we build the product Fami Original Series dengan fokus ke audio podcast. Jadi dengan ragam topik yang spesifik, kemudian it's not just a podcast gitu. Podcast ini sudah disusun sedemikian rupa sehingga lebih terstruktur gitu ya. Kemasan materi dibuat terstruktur, dipecah agar mudah dipahami. Misalnya ini mengelola ekspektasi dan respons sebagai ibu. Nah, itu apa aja? Gitu. Jadi ada stepnya. Kemudian waktu belajar parenting dapat diatur sendiri. Kita ingin menjawab itu. Jadi ketika rekaman itu sudah ada, materi sudah terstruktur, they can manage or schedule their own time. Kemudian materi juga dapat dilanjut atau diulang-ulang kapan saja, gitu ya, ketika mereka butuh. Karena mungkin goal dari masing-masing user berbeda-beda nih, nggak hanya mungkin yang hanya ingin pokoknya semuanya mau saya pelajarin, nggak. Tapi ada juga yang ingin lebih fokus ke suatu hal dan ingin mengerti betul. Dan juga dengan mode yang interaktif dan terukur serta reflektif. Apa yang bisa menyebabkan itu? Nah, di sini ada pertanyaan dan juga ada diskusi di dalam aplikasi kita ataupun di website ya. Gitu. Terus bisa belajar apa saja di dalam Fami Original Series. Nah, ini kita harus bisa menjawab. Ketika kita ingin membangun sebuah ekosistem, apalagi ekosistem digital, gitu ya, di mana kita tidak bertemu dengan mereka itu secara langsung ngejelasin, istilahnya tuh enggak yang sales, direct sales. Jadi kita harus bisa show what we really want to do, gitu ya. Kemudian what is the benefit to be with us. Nah, di dalam Fami Original Series mencoba menjawab keseluruhan topik yang dibutuhkan sebuah keluarga. Jadi dari ayah, dari ibu, kesehatan, mompreneur, bagaimana mendidik anak, lifestyle, dan juga di pernikahan. Pernikahan ini jadi pernikahan itu sendiri atau pranikah, jadi persiapan untuk pernikahan. We want to be able to deliver semua dari semua sisi untuk keluarga. Nah, akhirnya we find this, ini belum dirilis ya. Jadi teman-teman di IPB University ini yang datang malam ini dapat rilis baru ya. Ini harganya juga kita belum publish di luar. Jadi soon kita akan rilis Fami Original Series ini seputar keluarga ya, dengan praktis dan solutif tentunya, dan juga dengan harga yang fantastis. Nah, ini baru menjawab untuk learn. Nah, bagaimana untuk menjawab earn? Nah, agar seluruh keluarga di Indonesia dan kita bisa menjangkau lebih banyak lagi, karena kita ingin menjangkau 26 juta keluarga di Indonesia, kita juga rilis affiliate marketing program, di mana setiap ibu juga akan bisa berjualan produk-produk ini dengan dilengkapi fasilitas yang sudah kami siapkan ya, sehingga semua orang bisa juga menghasilkan dari rumah, belajar, learn, earn, dan nanti juga bisa share, gitu ya. Nah, alhamdulillah ribuan keluarga telah mempercayai Fami sebagai tempat untuk mencari solusi dari urusan permasalahan seputar keluarga yang sedang mereka hadapi. Gitu ya, Masya Allah, alhamdulillah banget. Nah, ini sebuah proses perjalanan yang cukup panjang dan juga menguras emosi ya. Ya, akhirnya finally alhamdulillah we find this in 2021 gitu ya. The new strategy is Fami Original Series untuk Fami. Nah, sebelum kita lanjutkan nih, saya mau cek dulu teman-teman ini jangan-jangan sudah pada tidur nih atau mengikuti kuliahnya. Nah, sampai di detik ini nih, saya ingin tahu ada yang sudah punya ide gitu. Do you have any idea yang ingin di-challenge? Kita boleh share sebentar ya sebelum saya lanjutkan bagaimana untuk exploring your idea. Boleh? Satu yang ingin sharing? Sambil menunggu ya.
ada juga teman-teman di IPB nih, mungkin ini teman-teman ada juga di sini ya. Di IPB, Bu Vera, saya kerjasama juga dengan salah satu mahasiswa IPB nih, atau mungkin dia sekarang udah jadi dosen ya, yang membuat aplikasi VIA, Female in Action. Female in tahu Action. ya. Nah, ini juga gebrakan mahasiswa yang luar biasa ya, yang mengangkat wanita untuk bisa empower themselves. Nah, ada yang mau sharing? Udah dibikin semua videonya Bu Vera. Wah, Anissa yang tadi ya. Iya. Oke. Ada yang mau sharing? Kalau tidak ada yang sharing, saya akan coba lanjutkan. Ada yang mau sharing? Silahkan. Teman-teman mahasiswa. Yang punya ide boleh tanya loh. Kita lagi mau validasi ide nih. Ini malu saja mungkin Bu, kalau dari minggu-minggu dari awal praktikum. Nanti kita perlu colek sebentar Bu. Colek ya. Oke, kita lanjutkan ya. Silakan Ibu. Nah, sekarang yang masih punya ide tapi sudah punya ide tapi masih malu-malu nih. Nah, sekarang kita perlu validasi bagaimana kayak tadi yang membangun ekosistem, terutama bisnis, bagaimana bisnis itu bisa diterima gitu ya. Jadi kita mulai tentunya dalam membangun bisnis sebelum kita turunkan ke bawah, kan kita ada bisnis model kanvas ya. Mungkin teman-teman udah cukup familiar dengan bisnis model kanvas. Nah, dari bisnis model kanvas yang kita siapkan, ini kita turunkan dulu nih untuk bisa validasi our idea. Ini tipsnya. Cuman dari dua hal gitu ya. Yang pertama adalah we need to see what the customer profile. Gitu ya. Apa sih yang ini misalnya kita udah punya ide, kemudian kita udah kepikiran nih produknya apa gitu ya. Nah, untuk bisa istilahnya men-challenge your idea, apakah idemu itu fit. Nah, kita lihat dari customer profile dan value-nya gitu ya. Jadi customer ini apa aja sih yang diperlukan gitu ya. Kemudian produk kita ini bisa menjawab apa yang customer tadi inginkan itu apa, pain problem mereka apa, kemudian gains-nya itu apa. Nah, ini kalau produk dan service yang ingin kita deliver mampu menjawab pain problem dari customer ini, jadi sehingga menjadi pain relievers gitu ya. Kemudian dari gains yang outcome yang ingin mereka achieve ini akhirnya menjadi gain creator kayak tadi itu ya, customer yang happy akhirnya menjadi your hero to strengthen up your business. Nah, ini simple tapi it's not easy ya, exercise-nya itu not easy. Jadi harus selain yang pertama tadi why-nya, tujuan, purpose dari sebuah bisnis, kemudian kita turun ke produknya. You have to be able to answer your customer needs. Gitu ya, produknya itu harus bisa menjadi pain relievers dan gain creators. Kalau itu enggak, oke, step aside, taruh dulu di sebelah bisnis idenya, you have to re-explore. Gitu ya. Ini search dari Gary Fox ya. Next-nya, nah sekarang misalnya tadi udah step aside, oh ya, enggak Mbak Heni, ide saya bisa menjawab itu, produk yang saya mau buat ini bisa menjawab itu semua. Oke, apa ciri atau ciri inovasi atau produk yang sukses itu seperti apa? Nah, kita perlu lihat nih. Yang pertama, produk itu harus desirability-nya bagus, something that someone really wants, gitu ya, alias wanted, diinginkan. Yang kedua, dia harus feasible. Feasibility-nya bagaimana? Itu adalah something that we are able to do. Gitu. Ya, harus layak, harus bisa dilakukannya, layak untuk dilakukan produknya tadi. Yang ketiga, viability-nya, something that makes the business sense. Gitu ya. Business sense itu apa? Grow up tentunya, going concern. Kayak misalnya saya kasih contoh tadi yang misalnya penerbitan ya, kenapa penerbitannya nggak besar banget Mbak Hen? Kemudian kenapa produk fashion lainnya nggak ini banget? Karena ada yang nggak
bisa terpenuhi dari produk yang ingin saya sampaikan, meskipun kalau dilakukan oleh orang yang lain itu jalan dengan bagus ya. Yang apa yang tidak bisa saya penuhi? Lah ini feasibility, something saya secara pribadi tidak bisa mengelola itu dengan baik, gitu. Tidak bisa membuat priority yang tepat, sehingga akhirnya okay, we have to face that it's not it, gitu ya. So we have to find something else, tapi keep moving forward. Nah, jadi ketika produk itu jadi satu produk ini sangat diinginkan, kita sendiri tuh melakukannya dengan bagus, ya bisa kita lakukan dengan baik, feasibility, dan juga going concern-nya tuh bagus, make business sense. Ini adalah sebuah inovasi, ya. Kalau bisa memenuhi 3 hal ini, jadi banyak orang yang menginginkannya, someone wants it, and then we can do it, then we should do it, gitu. Kemudian tentunya kita harus memperhatikan agile improvement dalam sebuah bisnis atau membangun ekosistem atau membangun bisnis ya. Apa nih? What is the key for agile improvement? Oke, dari sini dulu. Ada yang mau sharing? Kira-kira kalau melihat gambar ini, artinya apa nih? Ini sebuah produk ya. Sebuah produk dari yang line proses development dari yang line 1 sama dari line 2. Silahkan. Ayo, ada yang bisa membaca? Why I present this picture? Ayo, siapa yang bertanya nanti dapat tambahan nilai dari Bu Vera. Giveaway-nya apa ya? Ini mahasiswa-mahasiswa saya waktu di seumuran kalian itu ya Allah aktifnya. Ayo, ada yang mau mencoba? Oke, kalau tidak ada saya tunjuk aja. Siapa nih? Silahkan Mbak Tia Nurdianti. Tia Nurdianti ya? Tia, silakan Tia. Iya Ibu, apakah suara saya terdengar? Terdengar Tia. Jelas. Iya. Mungkin kalau dari yang gambar ini kan tidak seperti ini, tapi yang seperti ini. Tidak yang seperti gambar atas, tapi seperti yang gambar bawah. Nah ini kalau saya melihatnya ini ya gimana ya? Semuanya ini ada fungsinya gitu Bu. Di setiap tahapan itu pasti ada kegunaan atau fungsinya. Kalau yang atas kan cuma dari satu roda, terus jadi 2 roda, terus jadi jadi mobil yang setengah jadi, terus baru jadi mobil jadi. Nah itu menurut saya belum transformasinya belum gimana saya kata-katanya. Tapi kalau yang kedua ini kayak semuanya ada kegunaannya gitu. Jadi proses transformasinya itu terlihat jelas gitu Bu mungkin. Ya, betul sekali, Masya Allah. Terima kasih, Mbak Tia. Nah, jadi ini yang dilihat. Ayo teman-teman yang tidak berpikiran sama Mbak Tia, tulis dulu. Tia, NIM-nya berapa, Tia? Itu ya, ya. 387, Ibu. Oh, 387, baik. Silakan. Jadi, ini ya, betul sekali. Ini analisa Tia dengan waktu yang sangat singkat, bagus banget. Kenapa? Ya. What is the key of agile improvement? Jadi, kalau kita ini nggak malu dengan versi produk pertama kita ya, maka kita itu terlalu lambat untuk launching produk. Tapi bukan berarti kalau misalnya kita mau launching mobil, launching rodanya dulu gitu ya, itu udah nggak inline gitu. Dalam arti kita mau ini mobil, sekarang jual roda. Siapa yang mau? Misalnya saya kasih teman-teman, saya ingin membuat rumah ya, saya akan jualan rumah. Tapi saat ini saya akan jual fondasinya dulu. Kira-kira ada yang mau beli nggak? Nggak ada. Nah, tapi kalau misalnya saya ingin membuat mobil ini kita lihat dari tujuannya dulu. Fungsinya adalah moving, kayak tadi ya, yang Tia lihat itu secara keseluruhan bisa dijalankan. Jadi sebelum bisa tahu sampai mobil, setidaknya, saya bikin skateboard dulu. Itu tetap bisa jalan. Jadi setidaknya
produk tersebut sudah bisa dipakai gitu ya. Jadi nggak spesifik terpisah. Setelah skateboardnya jadi, meskipun kita intinya don't be kayak tadi ya, kalau misalnya kita ambil contohnya Fami, kita belum punya uang buat bikin aplikasi, buat bikin website, ya udah pakai WA aja sama sosmed gitu. Jadi tapi tujuannya jelas, sama-sama ingin bisa mengedukasi keluarga. Mungkin caranya yang berbeda. Jadi di sini dari kita membuat skateboard dulu, habis dari skateboard kasih ini ya agak ada pegangannya gitu, kemudian jadi sepeda, motorbike, akhirnya menjadi sebuah mobil. Jadi validasi itu harus secara menyeluruh gitu. Dan jangan malu untuk membuat sesuatu yang memang itu enggak sempurna dulu. But the most important thing, your idea ya, tadi your product yang sudah you find it innovation-nya tadi bisa langsung dilakukan. Gitu. Sekarang dalam membangun startup, apa yang kita perlukan? Sumber daya utama sebuah startup itu apa? Gitu ya. Ini untuk menjawab saya kasihkan contoh kenapa penerbitannya itu nggak bisa lanjut dengan baik, dan juga kenapa produk fashion-nya itu nggak bisa berjalan dengan baik juga. Tapi ketika profesional karir, karena itu tidak memerlukan tim ya, karena itu butuh saya sendiri, itu bisa berjalan gitu. Nah, ini yang kita butuhkan, sebuah tim itu yang sumber daya yang paling utama yang harus kita miliki itu apa? Dalam sama ini ya, seperti membangun ekosistem, misalnya nanti teman-teman ingin membangun, kayak tadi saya dengar dari Bu Vera, sebelumnya ada yang dari perkebunan ya Bu ya, kemudian mungkin perikanan, dan lain-lain adalah, nah, how to build them. Nah, we need the dream business triad. Gitu ya. Jadi minimal sekali 3 fungsi ini ada. Apa fungsi pertama? The hustler. Gitu ya. Hustler ini sebagai business activator, business activations. Jadi secara tadi ya, pemikiran bisnisnya oke, kemudian memiliki marketing intuisi yang bagus, bagaimana ketika ada produk ini, bagaimana nanti saya cara menjual produk ini. Tidak hanya menjual, tapi bagaimana membangun branding yang bagus, branding awareness-nya seperti apa. Kemudian bagaimana product knowledge yang ada di saya, bahwa produk saya ini bagus banget, tapi bisa terdeliver dengan baik, dan orang bisa memiliki asumsi yang sama dengan kita. Ini adalah part of communication skill ya. Kalau misalnya kita jual dengan cara yang ini, bisa jadi tidak tersampaikan gitu. Kemudian itu tadi ya, copywriting-nya bagus banget, atau biasa kita pakai silver sales tongue-nya tuh bagus gitu. Kemudian menjadi partner yang sangat bagus untuk mengaktifasi bisnis itu. Nah, ini satunya hustler, ini the hustler untuk menjadi ini ya. They need to have understanding of the creative and cultural vision dari bisnis itu sendiri. Nah, what we need the second one, design signature. Sama, ketika kita ada hustlernya, tapi ketika desainnya atau produknya itu look-nya seperti apa, tidak ada yang membuatnya dengan baik, juga tidak bisa terdeliver dengan bagus gitu ya, tidak bisa tergambar dengan betul. Jadi we need a creative vision dari company itu sebagai output-nya yang bisa dilihat. Dari culture-nya seperti apa, kemudian menjadi tone voice yang bagus. Nah, ini pekerjaannya hipster. So we need a hustler, and then we need a hipster. Nah, kalau sudah punya hipster, what we need next? The hacker. Gitu ya. Apa itu hacker? Hacker ini adalah the technology driven-nya. Gitu ya. Jadi orang yang thinker gitu ya, sudah berpikir bagian oke, secara bisnis tadi udah make sense, kemudian secara desain sudah oke. Now how to deliver that? How to enabling it? Gitu ya. Kemudian bagaimana itu dikemas menjadi sebuah teknologi yang mampu menjawab 2 hal tadi. Ayo, siapa yang masih ingat? Value and customer needs, gitu ya. Jadi itu bisa insya Allah ketika 3 hal itu misalnya terpenuhi dengan baik, kemudian we just need a little push ya, we need mana nih? Nah, we need a small
operations and support team, karena kan 3 orang ini nggak bisa melakukan semuanya sendiri gitu ya, and small amount of cash gitu. Jadi jangan pernah berpikir saya tidak bisa memulai bisnis karena saya tidak punya uang. Well, itu really not creative gitu ya. Zaman sekarang, apalagi nih yang pemerintah sekarang sangat memberikan fasilitas yang beragam, terutama teman-teman nih yang sudah punya ide, explore it gitu ya. Tadi coba cek lagi validasi ide bisnisnya seperti apa, how you need to build your team, karena you cannot succeed by yourself kecuali something that kamu bisa kontrol sepenuhnya. Contohnya kayak misalnya karir gitu ya. Karir itu when you want to end it atau kamu maju terus, itu terserah pada diri kita sendiri, tidak memerlukan orang lain. Tapi kalau bisnis, you cannot build your own. You need to collaborate. Gitu. Nah, kalau misalnya sudah menemukan elemen-elemen yang tadi, tapi dia tetap ini nih, kan misalnya Fahmi kan tadi katanya nggak punya uang tuh Mbak, pakainya WhatsApp, habis itu bisa build apps, bagaimana? Nah, mulai tadi, ketika produk itu menjawab value dan juga menjawab customer needs, akhirnya kita ada pemasukan nih, ya kan? Nah, ketika ada pemasukan, bisnisnya bagus, kita pakai driven users dan juga data, kita dapat fundraising lebih mudah. Jadi kita bisa mendapatkan dana dari fundraiser, atau sekarang di Indonesia banyak sekali inkubator bisnis yang disediakan oleh berbagai perusahaan. Nah, salah satunya di Fahmi ini kita mendapatkan fundraisernya itu dari Telkom melalui program Indigo Nation. Nah, teman-teman yang ingin mengejar kita dan maju bersama, tuh ya, nanti diingat itu bisa ikutan Indigo Nation-nya Telkom. Dan juga ada juga Astra dan masih banyak yang lainnya ya. Gitu. Nah, meet the team, ini tim di Fahmi. Pertama adalah tentunya tadi alhamdulillah kita menemukan core timnya, who is the hustler, the hipster, and the hacker. Nah, jadi hipsternya di Fahmi adalah Kak Mumu, mungkin udah yang kenal ya. Nah, Kak Mumu ini jauh lebih muda dari saya ya, mungkin benar-benar jauh lebih muda dari saya lah. Beliau ini CEO-nya Fahmi, ya, berperan sebagai hipster. Kemudian saya di Fahmi berperan sebagai hustler-nya, yang pegang marketing dan juga financial, taxation, dan sejenisnya. Nah, dan who is the hacker? The hacker ini namanya Mas Robi. Nah, Mas Robi ini juga lebih muda dari saya, tapi tidak sejauh Mumu, gitu ya. Karena kita, jadi ini mungkin buat teman-teman ya, ini bisa dimulai dari Bu Vera. Jadi tadinya nih Bu, Mas Robi ini tuh dosennya Mumu Bu, gitu. Jadi si dosen ini ketika mengisi mata kuliah teknologi informasi ngelihat, wah ini nih mahasiswa yang ini nih bagus nih, akhirnya berkolaborasi untuk membuat Fahmi bersama. Jadi beliau sebelum mereka berdua sebelum membangun Fahmi itu mereka membuat aplikasi yang namanya Monitori. Mungkin teman-teman pernah tahu ya Kakatu. Jadi saat itu sangat booming sekali dan juga aplikasinya sudah diakses lebih dari 600.000 user di Indonesia dan achievement-nya luar biasa ya. Beliau mendapatkan pendanaan juga dari Google dan juga bisa ke Jepang juga. Nah, cuman akhirnya kenapa Monitori atau Kakatu ini nggak bisa berlanjut? Karena ada beberapa hal tadi yang sudah kita bahas ya. Ketika akhirnya itu sangat diinginkan, tapi secara teknologi pada waktu membuat pertama kali itu tidak bisa istilahnya memilih teknologi yang kurang tepat, sehingga teknologi itu kan ada yang teknologi yang kadaluarsa ya, dalam arti yang membuat itu sudah tidak ada. Kalau kalian ini saya sudah tidak mengupdate lagi. Nah, itu salah satu yang tidak bisa akhirnya membuat tidak bisa berlanjut. Monitori di Kakatu akhirnya bentuklah Fahmi gitu. Nah, ini juga ada teman-teman yang lain dan juga di startup ini ada anak SMK juga ya. Teman-teman Masya Allah sangat kreatif sekali. Kita juga ada bagian dari mulanya cuman berempat gitu ya, akhirnya menjadi, dan ini sebenarnya masih banyak beberapa teman-teman yang bekerja yang belum bisa ditampilkan di sini. Dan one more thing,
kita semua tidak ada yang bekerja bersama-sama. Dalam arti, we are all remote working. Jadi Masya Allah tadi ya, strong why-nya, we want to build, we can learn, earn, share, and work from anywhere. Jadi kita semua tidak ada di satu lokasi. Kayak misalnya saya saat ini kebetulan saya di Depok, Mas Mumu ada di Bandung, Mas Robi ada di Cimahi gitu ya. Kemudian Mbak Nadia ada di Bandung, Mas Sofyan ada di mana, Mbak Nadia ada di Jakarta, ada yang di Jawa, ada yang di mana-mana. Masya Allah, tapi tetap kita bisa produktif dengan tools yang tepat. Gitu. Nah, sekarang saya mau share sedikit the secret sauce of FAMI, gitu ya. Jadi ketika tadi ya kita mau lihat value dan juga customer. Jadi FAMI ibaratnya ini FAMI adalah sebuah mobil, gitu ya. Apa yang ingin FAMI lakukan? Tuh, kita ingin membantu puluhan juta keluarga di luar sana menemukan solusi dan juga permasalahan dari permasalahan keluarganya, gitu ya. Kan banyak sekali. Nah, kita ingin membantu. So, what we can do selain dari not only the business side ya. Jadi ketika ini mobil untuk jalan itu kan perlu apa? Bahan bakar, Bu. Nah, bahan bakarnya apa nih? Nah, bahan bakarnya we need 1 liter doa gitu ya. Ini penting banget ini untuk berdoa sesuai dengan keyakinannya masing-masing ya. Kemudian kita perlu lagi 1 liter optimisme gitu ya. Sesudah doa, kemudian optimis, apa yang kita perlukan? Semangat untuk bekerja sama no matter what gitu ya. Semua masalah itu insya Allah bisa dipecahkan kecuali kita sendiri yang berhenti untuk istilahnya membangun boundary bahwa it cannot be solved ya. Selama kita masih memiliki keinginan untuk bekerja sama memperbaiki, insya Allah itu selalu ada. Makanya itu penting sekali membangun semangat kebersamaan. Kemudian tentunya sebagai bisnis untuk bisa berjalan, we need also a profit gitu ya, 1 liter of profit. Kemudian juga kita ingin membantu dan menyejahterakan keluarga, dan juga tadi ya dengan program affiliate marketing, insya Allah keluarga juga bisa menghasilkan. Nah, kita juga 1 liter kesejahteraan juga ya untuk kita semua. And full tanknya doa, percaya, ikhtiar, gitu ya. Karena kita hanya bisa berusaha, hasilnya tentunya diberikan oleh Tuhan. Nah, kemudian we build SOS, lalu kita ingat sabar, optimis, syukur, gitu ya. Karena sabar aja kurang gitu ya. Kita tetap harus optimis dan tetap bersyukur. Nah, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, insya Allah di FAMI, dengan saya bergabung juga di FAMI dan juga teman-teman FAMI, dan juga nanti insya Allah seluruh keluarga yang ingin bergabung juga di FAMI bisa memberikan manfaat buat orang lain. Amin. Demikian Bu Vera sharing dari saya hari ini. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Ya, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin, sudah selesai ini. Aduh, pemaparan yang luar biasa ya dari Ibu Heni. Boleh kasih emot teman-teman di sini ya, yang dari ini saya mencatat juga nih Ibu, ada teman-teman mahasiswa resum, saya juga resum ya, banyak gitu ya. Apa namanya, ilmu dan sharing dari Ibu bagaimana membangun bisnis idea tadi Ibu. Terima kasih Ibu. Di sini ada beberapa share, learn, earn, and share. Dari passion, empower ya, ada beberapa catatan nih di saya yang begitu. Dari passion, empower, strong why tadi Bu, betul juga ya ketika membangun ide strong why, working from everywhere. Oke, nanti teman-teman boleh bertanya. Di sini saya ada sedikit ini dulu value and customer need ya. Ada beberapa catatan tadi dari Bu Heni. Good business tadi yang ada tentang disability, visibility. Tadi Ibu mengupas banyak. Agile improvement, sama tim ya, hustler, hipster, and hacker. Collaboration sama secret sauces-nya. Dan untuk FAMI ini Bu ya, sampai akhirnya bisa berdiri untuk menjawab permasalahan keluarga, butuh solusi, ingat FAMI gitu Bu ya, jinglenya tadi Bu ya. Untuk masih ada targetnya 26 juta keluarga di Indonesia. Tadi Ibu targetnya
semua ya, sedunia ya, bukan apa Kita namanya. Indonesia dulu, Bu. Oh, Indonesia dulu. Tadi waktu Karena di sana, kemarin kita sudah coba, Bu, mencoba membuat dual language ya, ternyata memang agak, jadi memang we have to make more segmented. Ketika kita udah sukses, insya Allah nanti scalingnya lebih cepat. Scalingnya Bu ya, sekarang di Indonesia dulu. Meskipun Ibu baru di Indonesia 2019 ya, untuk Iya, melahirkan betul. putra ketiga. Luar biasa Ibu, aduh terima kasih sharingnya. Baik, di sini masih ada, tetap semangat ya teman-teman mahasiswa. Di sini jika ada pertanyaan boleh raise hand ya. Di sini sudah hadir juga Ibu, ada koordinator mata kuliah kami. Tadi saya melihat ada Pak Dr. Lala Kolopaking. Untuk Pak Lala, apa berkenan ini Pak? Apa namanya? Ada satu dua patah kata. Ya, saya ucapkan terima kasih kehadirannya Mbak Heni. Tapi saya nggak bisa buka dalam kondisi tidak bisa buka video. Baik, Pak. Selamat saja saya mengikuti, bagus, sangat bagus. Iya Pak. Ya, silakan. Ya, terima kasih Pak Lala. Selamat Bu Heni diberi komentar bagus dari Pak Lala. Kita lanjut. Ya. Kita lanjut. Pak Lala, terima kasih Pak. Semoga sehat-sehat selalu. Baik, di sini masih ada sekitar tadi 70-an. Silakan, ada yang ingin bertanya tadi? Kalau saya pengen komen Mbak, harga bajunya wow gitu ya. Apa wow, kelebihannya di motif atau di bahannya atau di wow bikin sparkling gitu makanya ya. itu Bu udah nggak jalan Bu. Nggak jalan ya. bukan karena bajunya nggak tervalidasi ya, tapi karena sayanya yang itu tadi Bu, it not possible for me to do finally. Mungkin ini ya, menemukan mitra untuk yang wah itu kebutuhan saya, itu yang matchingkan antara yang Ibu punya sama yang customer butuhkan tadi ya, values. Baik, di sini masih ada siapa nih ya? Coba tadi kata Bu Heni, boleh dicolek ini ya mahasiswa sekarang nih. Ibu ada Fitki yang mau bertanya. Oke, Fitki, boleh Fitki, silakan Fitki. Iya Ibu, saya izin tidak on cam ya Bu, sinyal saya agak kurang stabil. Ya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Fitki. Iya Ibu, saya izin bertanya. Dalam mendirikan startup atau mendirikan sebuah bisnis itu kan pasti ada up and down gitu ya Bu. Sebenarnya ini pertanyaan yang sangat klasik ya Bu. Nah, gimana sih cara dari Ibu sendiri saat perusahaan atau startup Ibu itu Fahmi dalam kondisi down atau dalam kondisi di bawah untuk mengembalikan semangat, cara untuk bangkit kembali itu bagaimana? Nah, lalu saat ketika di atas lagi banyak peminatnya nih, nah itu gimana caranya untuk terus melakukan inovasi-inovasi atau perbaikan-perbaikan agar semakin berkembang gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Fitki. Ada satu pertanyaan yang isinya itu ya Bu ya, menyentuh Bu ya, ketika dulu ini pernah emang turun, terus bagaimana agar tetap semangat naik, dan ketika sudah di atas seperti apa gitu ya Fitki ya. Silakan. Iya Bu. Baik. Terima kasih Bu Vera, terima kasih Mbak Fitki ya, semoga nanti berguna juga. Nah, dalam membangun startup itu ya, kayak tadi yang saya udah share ya, membangun startup itu yang paling utama adalah apa? Satu, kolaborasi, dan juga the core team. Kayak tadi ya, kalau saya bilangnya, we need the hustler, the hipster, and the hacker. Selama 3 orang ini, the key persons still stick together, menjaga semangat kebersamaan, itu sesulit apapun kondisi kita gitu ya. Insya Allah kita akan selalu bisa menemukan solusi. Gitu. Selama kita masih, karena kan permasalahan ini bisa datang dari mana aja ya, terutama untuk startup perusahaan yang baru gitu. Jadi permasalahan bisa jadi satu, gak dapat duit gitu ya, penjualannya kurang, padahal harus bayar karyawan, pusing gitu. Kemudian yang kedua, produknya, aduh banyak komentar nih, ini nggak bisa, itu, aduh hang, ini itu, aja akhirnya banyak sekali komplain gitu yang harus kita selesaikan. Kemudian bisa juga dari sisi kalau tadi dari penjualan, kemudian teknologi, udah dari sisi desain banyak yang komen juga.
itu desainnya kok enggak banget, warnanya enggak pas. Jadi ada banyak sekali masalah di dalam startup, terutama baru. Istilahnya tuh kita lagi, kalau saya jelaskan, kita tuh ada di 3 stage, gitu ya. Yang pertama adalah kamu teman-teman exploring ideas dulu, gitu ya. Ketika ide tadi itu sudah tereksplor, kemudian kan harus validasi ide menjadi sebuah produk. Ya, kemudian product validations. Ketika produk tadi sudah tervalidasi adalah market validations. Jadi emang ada steps-nya gitu. Kemudian kalau ditanya itu tadi yang pertama ya, kalau kita lagi down, the most important thing core teams-nya itu tetap solid. Ketika salah satu jatuh dan juga tidak mau untuk istilahnya sudah aduh nggak mungkin lagi. Nah, kalau sudah menyerah di mana aja apapun, bukan hanya startup ya, dalam keluarga juga ketika sudah menyerah finish gitu ya, there is no solutions karena tidak ada semangat untuk menyelesaikan masalah dan juga tidak ada semangat untuk keep moving forward, nggak ada gitu. Jadi yang pertama adalah timnya tadi tetap solid, kemudian semangat kebersamaan gitu ya. Kemudian bagaimana bangkit lagi? Nah, ketika sudah itu kita bangkit ya harus dilihat masalahnya satu-satu gitu ya. Masalahnya ada apa ini? Misalnya aduh nggak ada duit buat gaji karyawan, ya we have to find a solutions. Si hustler dalam hal ini misalnya di Fami saya, si hustler ini kan dia business activations ya, jadi dia harus menyelesaikan masalah keuangan. Gimana caranya? Kalau menyelesaikan keuangan hanya ada, karena uang kan harus ada ya. Kalau misalnya kita pendapatannya kurang, hanya ada 2 cara, ya. Either kita fundraising ini bisa melalui kayak tadi ya ke company ataupun juga mencari investor dan sejenisnya. Yang kedua apa? Berhutang. Nah, berhutang ini saya sangat tidak sarankan. Jadi always open first as a startup ya. Kalau kamu perlu modal, carilah investor atau fundraising. But kalau membuat priority yang pertama cari fundraising dulu. Kalau fundraising tetap nggak bisa, baru mencari investor. Gitu. Kemudian tadi gimana untuk terus berinovasi. Nah, ini kembali ke tujuan dari bisnis tadi. Ketika tujuan the strong why-nya itu nggak terbuild dengan baik, maka ya kita akan merasa cukup, dan ketika kita sudah merasa cukup, sudah sampai di sini, bisa seperti kayak tadi ya, publishing company saya atau fashion saya, atau seperti Nokia gitu ya, handphonenya ketika mereka merasa sudah cukup dan merasa aman. Nah, ini tidak ada, terutama yang berbisnis di dunia digital gitu ya. Semua orang terutama saat ini tuh, jangankan anak-anak generasi seperti kalian ya, generasi mulai dari di atas kalian, milenial, dan juga generasi di atas, generasi Y dan Z-nya, itu semuanya tuh sangat kreatif. Coba lihat postingan Instagram ataupun sosial media yang sekarang ini kurang berkualitas. Semakin sedikit, semuanya mencoba untuk bermanfaat, karena memang secara fitrah manusia itu kita ingin menjadi orang yang lebih baik besok. Selalu menjadi orang yang lebih baik. Nah, jadi selalu berinovasi, kemudian kayak tadi, 2 hal itu harus selalu dilakukan terus-menerus ya. Satu adalah value, yang kedua adalah customer needs. Gitu. Kalau kita tidak lakukan itu, ini adalah Fami Original Series, ini adalah produk ketiga ya. Yang pertama tadi Cool WA, yang kedua kita sudah bikin platform bagus, kelas konsultasi akademi. Akhirnya setelah kita review lagi gimana biar scaling, kita rubah lagi. Oh, kayaknya this is not. Nah, kita ingin memvalidasi produk baru yaitu Original Series. Jadi bukan berarti juga, ini kan kita baru mulai ya, bukan berarti Fami ini mungkin ini berhasil, Masya Allah, Alhamdulillah gitu ya. Kayak tadi kan salah satu rahasia kita adalah kuncinya, satu-satunya doa gitu ya, berikhtiar. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita riset dengan data dan juga dengan driven user yang bagus, dan juga kayak tadi ya, produk ini sudah mewakili 3 hal, yaitu diinginkan ya, wantability, kemudian dapat dilakukan feasibility, dan juga viability untuk going concern, insya Allah bisa. Demikian Bu Vera, mudah-mudahan menjawab ya Mbak Fitki. Bagaimana? Iya Bu, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ibu Heni tadi menjawabnya ini ya, berisi sekali gitu ya, bagaimana
dari tim, doa, sampai mengembangkan produk sampai kita sadar bahwa ini sudah yang ketiga, apakah masih terus dengan ini, terus belajar Bu ya tadi ya. Iya. Menyadari bahwa customer needs kita apa sih, value-nya apa. Nah, kita mencoba untuk main di sana gitu Bu ya. Betul. Baik. Ada lagi selain Fitki yang tertarik sudah kemarin sudah di praktikum keberapa ya? Kita sudah ke-6 ini. Ada yang terus nanti kalau ini pakai fundraising sama apa tadi ke perusahaan Bu ya, itu ya. Nah, ini fundraising ini asik nih. Oh, asik Bu ya. Kalau yang belum mungkin kayak apa ya gitu ya. Tadi kalau yang lagi down tadi ya malah butuh ini fundraising Bu ya. Oke. Fundraising. Ada Mbak Ruhaina. Ada Mbak Ruhaina. Mau raise hand? Sorry. Ya, sudah raise hand Bu, sudah di pin. Oke. Ya, silakan Ruhaina. Oke, terima kasih Bu atas kesempatannya dengan pemaparan yang sangat mencerahkan sekali. Jadi kalau dilihat dari visi dan goals dari FAMI itu memang sasarannya adalah keluarga yang sudah melek digital ya Bu, sudah menggunakan mobile phone terutamanya seperti itu. Nah, kita juga melihat bahwa sebenarnya masih banyak keluarga-keluarga di Indonesia yang belum melek digital Bu, terus masih terpinggirkan seperti itu. Nah, apakah kira-kira Bu dari FAMI ini ingin melebarkan sayap ataukah berinovasi untuk menjangkau keluarga-keluarga yang masih termarginalkan seperti itu Bu? Terima kasih. Oke, terima kasih Ruhaina. Pertanyaannya ini ya, apa Bu? Pasti Ibu pernah punya pertimbangan tentang ini mungkin ya, tapi Ruhaina memberi ruang bahwa masih ada di 26 juta keluarga nih Bu, mungkin ada yang belum melek digital nih. Bagaimana FAMI merespon hal ini? Apakah nanti mau ada program juga untuk klaster dari ini mereka, tipe mereka? Silakan Ibu. Baik, terima kasih Bu Vera, terima kasih Mbak Ruhaina. Nah, ini ada satu hal yang ketika kita melihat suatu permasalahan atau suatu kita ngelihat bisnis ide kita, kan tadi yang kita lihat adalah produknya, ya. Nah, sekarang how to reach itu adalah masuk di bisnis strategi, gitu ya. Bukan berarti ketika misalnya ngelihatnya secara keseluruhan FAMI itu, oh FAMI itu digital semua, berarti orang yang tidak memiliki akses digital, nggak mempunyai HP itu tidak bisa terjangkau. Bukan begitu. Jadi kalau secara bisnis strategi, jadi FAMI selain itu kan yang dilihat adalah B2C. Ya, mungkin teman-teman udah lihat business to customer, dan juga kita ada B2B, which is business to business, gitu ya. Jadi kerjasama business to business. Nah di dalam FAMI sendiri, we also really underline ya bahwa community yang bisa cepat kita grab dan juga bisa membantu percepatan untuk mencapai keluarga lebih bagus adalah melalui apa? Yang pertama adalah sekolah, gitu ya. Saya nggak akan bahas brand hari ini. Kemudian yang kedua adalah komunitas. Nah, melalui sekolah ini tidak semua juga memiliki akses. Jadi ketika kita turun ke sana, kita harus mengedukasi misalnya sekolah A gitu ya. Sekolah A ini ada berapa murid di sana. Kemudian ada berapa orang tua di sana dan mungkin tidak semua orang tuanya juga memiliki handphone. Jadi from there dari school satu. Yang kedua dari community. Collaborations is a must, gitu ya. Kita perlu banget berkolaborasi. Nah, sesudah berkolaborasi itu apa yang kita perlu lakukan? Delegation, gitu ya. Jadi ketika kita berkolaborasi dan menganggap teman kita adalah sebagai partner, jadi we have to trust them how to deliver that. Contohnya adalah saat ini salah satu komunitas yang saya sangat acungi jempol sekali ya, sama dengan FAMI adalah Mother Hope Indonesia. Mungkin teman-teman dengar. Jadi MHI ini adalah salah satu komunitas di Indonesia yang mendapatkan fundraising juga dari Facebook sebesar 30.000 US dollar. Gitu. Sampai merinding saya. Dalam arti mereka ini community gitu ya. Apa yang bisa membuat Facebook mau menggelontorkan uang 30.000 US dollar kepada komunitas MHI ini? Jadi MHI ini, Mother Hope Indonesia itu mereka fokus banget di kesehatan mental wanita terutama ya. Nah, bagaimana untuk menggrab seluruh di Indonesia yang tadi itu nggak ke grab. Nah, mereka membuat aktivasi program itu
mengedukasi 1.000 bidan di seluruh Indonesia dari 33 provinsi. Nah, mulai dari sana ya, ketika kita berkolaborasi dengan MHI, kita membuat banyak juga webinar dan juga teman-teman bidan di 1.000 orang di seluruh Indonesia ini juga menyampaikan ketika kamu ada masalah gitu ya. Jadi MHI juga membuat edukasi ini yang ada di dalam FAMI, di dalam platformnya FAMI gitu ya. Saya akan share screen sebentar untuk memperlihatkan how we collaborate with community ya. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, di FAMI kita berkolaborasi juga, atau kita sebutnya itu mitra gitu ya, bermitra. Nah, salah satunya adalah Mother Hope Indonesia, dan kita juga mencoba untuk menjangkau dari yang non-profit, fully non-profit, yaitu dari Wakaf Salman gitu ya. Kita bekerja sama dengan mereka, kita buatkan mereka platform gitu ya, di mana di dalam FAMI semua edukasi yang ingin mereka lakukan, kita juga di sini, ini secara digitalnya ya, secara not digitalnya kan tadi sudah tersampaikan melalui kepanjangan tangan bidan-bidan tadi juga ya. Nah, ini jadi semua orang yang ingin belajar, yang pernah apa sih yang diberikan oleh MHI, mereka bisa akses. Kemudian juga di Wakaf Salman. Kalau di Wakaf Salman mungkin juga nggak semua juga ya bisa live, tapi tersampaikan juga. Kemarin juga ada banyak ya, mulai dari ada juga Mbak Dewi Sandra gitu ya, kemudian ada Budina, banyak sekali juga, ini banyak sekali mereka bikin yang juga bisa touching ke mereka gitu ya. Nah, terutama terus bagaimana optimasinya, tentunya masih banyak juta keluarga yang belum tersampaikan. Nah, ini kita memikirkannya bukan dari sebuah produk Mbak Ruhaina, tapi sebuah strategi. Nah, salah satunya mungkin nanti bisa dengan brand atau B2B ketika kita kerjasama dengan bisnis untuk menggaungkan FAMI melalui CSR, Customer Social Responsibility. Gitu ya. Jadi memang untuk bisnis ini kita harus selalu berinovasi dan kita tidak malu belajar ya. Bahkan saya punya banyak sekali mentor Bu Vera dan Mbak Ruhaina yang jauh lebih muda dari saya. Jadi prinsip saya, kita bisa belajar dengan siapa saja, bahkan kepada anak pun kalau ada hal yang positif yang kita bisa ambil, kita harus belajar dari mereka. Tidak harus selalu kita belajar pada orang yang jauh lebih berumur dengan kita, tidak selalu ya. Ini banyak anak-anak muda, anak-anak ini yang juga bisa kita ambil hikmah banyak dan juga belajar dari mereka. Tidak malu ya intinya. Semoga menjawab ya Mbak Ruhaina. Bagaimana Ya, Ruhaina? baik Ibu, terima kasih. Ya, baik. Sama-sama. Terima kasih Bu Heni. Jadi ada tambahan lagi ya, tadi engagement dengan community-nya terlihat Bu ya. Saya kemarin melihat yang Salman ini, wakaf ini Bu. Wah, asik ya, ada Ibu juga di situ. Dengan ini ya, pemuda Salman ya. ITB Bu ya, itu Salman ITB kan Bandung. Iya, ya? Dari Salman dari ITB Bu. ITB ya sih. Iya. Kalau yang ininya saya kemarin nggak klik, tapi oh iya ininya banyak ya komunitasnya. Baik, Ibu terima kasih. Ada lagi satu lagi mungkin? Ada yang laki-laki? Sudah ya, 2 perempuan. Indri itu? Indri. Kok di saya iya nggak Ibu. Oke, Indri, silakan Indri. Maaf ya. Maaf Ibu, Indri, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar Indri, silakan. Iya, baik. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Sebelumnya saya mohon maaf karena tidak bisa on cam dikarenakan keterbatasan sinyal. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Heni ini terkait ide untuk memulai bisnis gitu. Tadi Ibu menyebutkan bahwa kita perlu apa itu strong why gitu. Nah, saya tertarik Bu, apakah strong why ini bisa diukur gitu Bu sebagai seorang pemula, dan gimana kita bisa menilai strong why ini ketika kita memulai bisnis itu sudah cukup kuat gitu Bu, dan apakah untuk menilai ini kita perlu keterlibatan orang lain gitu untuk mendapat pandangan atau pendapat gitu Bu. Terima kasih banyak Ibu, itu saja yang mungkin bisa saya tanyakan. Ya,
Terima kasih Indri bertanya tentang strong why nih Ibu. Apakah ada ukurannya? Apakah butuh dukungan dari sekitar? Silakan Bu Heni. Baik, terima kasih. Terima kasih Mbak Indri. Ini sebenarnya sangat mudah ya Mbak ya. Dalam arti gini, strong why. Kenapa kamu mau melakukan bisnis ini dan apakah kalau bisnis ini kita mau jalankan ide ini bagus selain yang lain-lainnya? Yang pertama perlu ditanyakan adalah diri kita sendiri dulu. Is it really strong enough for you to build the business? Dalam arti kalau kita membangun sebuah ide bisnis ini akan dalam waktu yang lama, ya kan ya. Nah, kira-kira kalau setiap hari Indri lakukan gitu ya bisnis itu, kamu ini enggak, satu, boring, enggak, dua, alah ini sudah di-achieve, udahlah selesai, dapat ini, mau yang lain lagi. Nah, itu cara yang paling mudah sebelum ke step yang lainnya. Jadi ide bisnis ini adalah, kalau saya melihat, kenapa ini ke strong why, apalagi misalnya kayak di Fami ya, di Fami apalagi perusahaan yang baru gitu, perusahaan baru bikin banget gitu, bukan yang kan tentunya banyak kan mahasiswa kalau ditanya, ayo teman-teman semuanya pada mau bikin bisnis atau nyari kerja, pasti jawabannya saya mau mencari pekerjaan yang gajinya lebih tinggi gitu kan ya. Kalau nggak saya mau bekerja di perusahaan asing, sama sih sama kayak saya dulu ya. Saya mau bekerja di perusahaan BUMN yang ternama, saya mau dapat gaji minimal 10 juta sebulan dan lain-lain. Nah, memulai sebuah bisnis itu memerlukan tekad yang sangat kuat ya. Jadi ide bisnis ada misalnya kayak tadi contohnya adalah saya ingin berbisnis publisher. Sampai sekarang jalan nggak? Enggak. Because the strong why is not waktu itu tidak terjawab dengan baik juga karena ternyata itu bukan yang saya mau lakukan setiap hari gitu. No, I don't want it gitu. It's just like ketika itu ternyata sudah selesai, for me that's it. Sama juga dengan bisnis fashion. Ternyata, itu passion saya suka sekali menggambar, saya suka sekali membuat baju. Tapi ternyata ketika bisnis itu dijalankan, well, itu kayaknya lebih bagus tetap menjadi passion saya, tapi bukan untuk bisnis, gitu ya. Jadi sama kayak ini. Bagaimana bisa diukur? Nah, kalau misalnya tanyakan yang pertama diri kita sendiri. Ketika kamu sudah bisa berdamai and you see 10 tahun ke depan, ya, lihat 10 tahun ke depan, kamu masih setia dengan ide bisnis kamu, itu layak dilakukan. Tapi kalau 10 tahun ke depan kamu lihat, oh enggak Bu, 10 tahun ke depan aku mau jadi PNS, udah nggak usah, gitu ya. Dalam arti, berarti it's not validated gitu. Nah, itu untuk mengukurnya sangat mudah. Diri kita sendiri, kemudian lihat 10 tahun ke depan, will you want to do it? Bukan berarti akan kayak misalnya saya di Fami akan seperti ini terus ya, dalam arti kita tidak pernah tahu kayak tadi ya, dalam waktu belum ada full 2 tahun kita sudah berinovasi 3 kali gitu. Nah, kemudian kalau menilainya, nah sekarang kalau dari yang pertama nih, dari yang ide bisnisnya tadi udah betul, nah sesudah ide itu kan harus dituangkan ke produk. Nah, produknya itu harus divalidasi dulu, karena ketika ternyata misalnya saya menjawab, wah 10 tahun ke depan saya masih melakukan ini, tapi ternyata menghasilkan nggak? Kalau nggak menghasilkan, gimana? Apakah tetap akan terus berjuang ini akan dilakukan? Ya enggak kan, kita butuh makan juga gitu. Orang tua juga, nak saya butuh pulsa, gimana nih mama butuh pulsa gitu kan. Belum lagi mau menikah mesti jangankan sewa gedung dan lain-lain ya, buat ke KUA juga kan perlu naik angkot setidaknya, ya masih perlu biaya. Nah, itu kita harus lihat yang pertama diri kita, yang kedua product validations, produknya itu bisa dijual enggak. Kayak tadi ya, bagaimana menemukan produk yang bagus, turun lagi tadi, yang penting diinginkan, kita mau melakukannya. Yang ketiga adalah going concern terus. Nah, sesudah itu kalau kita lanjutkan lagi, tuangkan dulu ke bisnis model canvas. Jadi bagaimana untuk bisa kayak tadi ya, menjawab benar-benar ini bisa diukur nggak? Bisa gitu. Kalau yang tadi semua udah terjawab dengan baik, tuangkan dalam bisnis model canvas. Dalam arti bisnis model canvas itu apa? Kita lihat dari customer-nya seperti apa gitu ya, maksudnya calon-calon klien kita bagaimana nih, kemudian bagaimana ini di pasarnya seperti apa, strategi yang akan kita ini kan seperti apa gitu ya. Jadi bisnis model canvas ini jauh lebih simpel daripada kita menggunakan bisnis plan gitu ya. Karena bisnis plan itu bisa sampai 17 ya, mulai dari nanti legalitinya seperti apa, kemudian
bagaimana kita branding ya, perjuangannya masih panjang ya. Mulai dari branding, dari personal branding sampai ke brand awareness dari produk kamu itu masih banyak lah ya, masih panjang. Selama yang pertama adalah kayak tadi ya, diri kita sendiri udah oke, then you can do it. Gitu. Itu kira-kira Bu Vera, Mbak Indri, mudah-mudahan menjawab ya Mbak Indri. Iya Ibu, terima kasih banyak Ibu atas jawabannya. Sama-sama. Oke ya, jadi terukur Bu ya. Tadi step-stepnya seperti itu ya, diingatkan lagi. Tentang pentingnya validasi, tadi ada model kanvas itu akan membantu seberapa kuat ide itu, apakah memang passion tadi bisa jadi bisnis Bu ya. Karena passion bisa jadi bukan jadi bisnis gitu ya. Kita 10 tahun lagi mau melakukan itu, kayaknya udah dicukup ya, di 2 tahun berarti mungkin itu bukan untuk dibikin bisnis gitu Bu ya. Baik, ya sudah.